Assalamualaikum, selamat pagi Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat Mbak Amel. Semangat, sehat Pak Komar ya. Ya, alhamdulillah. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Terkait dengan cara membangun kedewasaan emosional anak ini yang seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak Komar, monggo. Baik, terima kasih Mbak Amel. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Semangat pagi. Salam jumpa di radio kesayangan kita Pas FM Pati, saluran informasi warga Pati. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi di talkshow ini dengan sehat, dengan segala nikmat karunia dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ayah bunda, semua pendengar Pas FM, Allah berikan kesejahteraan, kesehatan dan kebahagiaan menjalani aktivitas sehari-harinya. Amin gitu. Baik Mbak Amel ya, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Lagi-lagi dunia buah hati kita, untuk kita berkembang bersama, juga menjalani kehidupan ini dengan bahagia, dengan kebijaksanaan, dan juga tentunya bersama-sama menjadi sarana ibadah kita untuk sampai pada jannahnya nanti. Maka di awal ini nanti saya opening dulu dengan pantun dulu maksudnya Mbak Amel ya. Nasi lemak enak dinikmati, rasanya gurih, enak sekali. Anak bukan sekedar buah hati, tapi amanah menuju jannati. Nah, itu Mbak Amel ya. Jadi ini sebagai sarana. Satu lagi Mbak Amel ya. Buah salak, buah pepaya, dimakan semua enak rasanya. Anak dewasa bukan sekedar sukses saja, tapi iman dan jiwa yang besar itu yang lebih utama. Nah, itulah Mbak Amel pentingnya kita membahas topik pada pagi hari ini ya. 7 cara membangun kedewasaan emosional anak kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak kita itu tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati, tidak mudah baperan, tidak mudah mutungan gitu ya. Dan tidak mudah sikap-sikap lemah yang lainnya. Karena apa? Karena kita sudah mendidik, menemani, mengawal dan mengarahkan agar anak kita ini bisa mendapatkan proses pelajaran, pembelajaran dari setiap kejadian sehingga mengasah kedewasaan emosionalnya. Nah, maka disinilah Mbak Amel ya, pentingnya kita membahas ini. Karena anak yang mudah tersinggung sebenarnya itu bukan tanda ia sensitif secara emosional, melainkan sebenarnya belum memiliki ketahanan psikologis yang matang saja ya. Jadi jangan langsung kita judge gitu ya. Tapi ironinya banyak orang tua justru memperkuat sifat ini dengan berusaha melindungi gitu. Ya sebenarnya ini sikap sayang sih, berusaha melindungi anak dari semua bentuk kritik ya. Rasa kecewa atau ejekan-ejekan kecil. Padahal dalam dunia nyata manusia yang terlalu mudah tersinggung, ini saya tekankan, manusia yang terlalu mudah tersinggung cenderung kesulitan kerjasama, kesulitan berpikir jernih, kesulitan untuk mudah melihat perbedaan pendapat sebagai
seringnya melihat perbedaan pendapat itu kepada serangan pribadi. Nah, ini kan bahaya, Mbak. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk buah hati kita, tapi untuk kita ayah bunda. Kadang itu hanya dewasa fisik saja, Mbak. Ya, emosionalnya masih kekanak-kanakan gitu ya. Jadi ini sekaligus untuk ayah bunda, sekaligus untuk buah hatinya juga. Jadi sekalian Mbak Amel gitu ya. Nah, fakta menarik ini Mbak Amel. Menurut sebuah penelitian dari University of Michigan, anak yang dibesarkan di lingkungan terlalu protektif ya, ini ada kata terlalunya, memiliki tingkat toleransi frustasi yang lebih rendah saat dewasa. Maka mereka mudah baper gitu ya, mudah sakit hati, mudah tersinggung dan seterusnya. Mereka tidak terbiasa menghadapi konflik emosional ringan, sehingga interpretasi terhadap situasi sosial jadi berlebihan, ya, overacting, overlapping, dan sikap-sikap lemah yang lainnya. Maka mengajarkan anak agar tidak mudah tersinggung bukan berarti mengajarkan mereka untuk keras hati, enggak juga Mbak ya, enggak juga, jangan salah paham, melainkan melatih kemampuan mengelola emosi dan memahami konteks sosial secara rasional gitu. Jadi ya jangan over proteksi, tapi juga jangan membiarkan mereka terbawa emosinya sendiri gitu ya. Nah, ini agak susah ini, ada tengah-tengah ini. Jadi tengah-tengahnya ini Mbak Amel. Jadi makanya kita harus tahu 7 cara ini bagaimana bisa membersamai tumbuh kembang buah hati kita, anak-anak kita, agar bukan hanya dewasa fisiknya gitu ya, tapi juga dewasa emosionalnya. Dan ini menjadi salah satu pondasi utama untuk suksesnya anak-anak kita di masa depan yang lebih bermakna. Kedewasaan emosional ini. Nah, itu kira-kira prolognya Mbak Amel. Nah ini ya, karena memang sangat susah untuk mendidik anak. Takutnya nanti kalau misalkan terlalu kencang juga ada yang berontak, terlalu kendor ini juga nanti jadi pribadi yang manja seperti itu ya Pak. Betul. Nah, terutama terhadap anak-anak yang punya jiwa yang peka. Jiwa yang peka itu gini Mbak Amel, akan ada ya anak itu kalau dikritik sedikit, dimarahi sedikit, itu langsung langsung baper begitu, ya, langsung kecewa, langsung sedih gitu ya, overthinking dan lain sebagainya, ya. Walaupun ada juga anak-anak itu kadang ketika dikritik, ketika dimarah malah melawan, itu juga ada gitu ya. Macam-macam begitu ya. Nah, ini kan sedihnya di sini karena karakter anak tuh berbeda-beda satu dan yang lain gitu. Meskipun ibunya sama, ayahnya sama, tetapi karakter anaknya juga berbeda dan cara mendidiknya pun harus berbeda juga Pak Komar ya. Iya. Tapi prinsipnya sebenarnya juga kedewasaan orang tua gitu ya, satu. Yang kedua adalah terhadap orang tua ini mau belajar juga Mbak gitu ya. Tapi yang penting adalah tetap mengendalikan emosinya dan rasional ya. Jadi mengedepankan baik sangka dulu gitu ya. Kenapa anakku begini? Saya harus bagaimana begitu. Jadi jangan reaktif, begitu anak salah langsung dimarah, jangan. Tapi dahulukan positive thinking dulu ya. Kenapa dia begini? Apakah karena dia nggak tahu, atau karena dia nggak bisa, atau karena dia memang nakal dan seterusnya, atau karena apa nih kan begitu. Sehingga nanti tindakan kita juga lebih tepat, lebih bijak dan sesuai dengan keadaan emosi anak kita. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, bagaimana sih caranya kira-kira Pak Komar ini untuk membangun kedewasaan emosional anak? Monggo. Ya, benar Mbak Amel ya, tentunya sudah nggak sabar lagi ayah bunda dan para penyiar. Tipsnya apa saja sih? Kita masuk tips yang pertama Mbak Amel ya. Baik, yang pertama adalah ajarkan anak kita perbedaan antara kritik dan serangan pribadi. Nah, ini kita harus bisa menunjukkan kepada anak-anak kita mana sih
yang itu kritik kan gitu, mana itu serangan pribadi. Sehingga jangan sampai anak ini nggak bisa membedakan. Karena banyak anak menganggap kritik sebagai bentuk penolakan diri. Ya. Ketika guru mengatakan tulisanmu belum bagus, belum rapi, mereka mendengarnya itu yang didengar, gitu ya, yang dipahami, gitu ya. Aku tidak pinter, aku nggak bisa nulis. Gitu. Tulisannya jelek. Tulisannya jelek, itu yang dirasakan si anak ketika sang guru bilang gitu. Sama juga dengan kita menyampaikan umpamanya memberi kritik kepada dia tentang pekerjaan, tentang sesuatu yang mungkin belum dilakukan dengan baik, kan begitu. Maka kita juga harus punya penegasan. Untuk mengubah persepsi ini, maka kita perlu membedakan antara kritik terhadap perilaku dan penilaian terhadap identitas. Maka kita harus punya kalimat tambahan gitu ya, untuk kita katakan gini loh nak, yang kurang itu hasilnya, bukan kamu. Cuma nulisnya aja, bukan kamu, kan itu. Ini yang salah perbuatannya, bukan dirimu, kan gitu. Intinya supaya anak itu tahu gitu ya, mana kritik untuk sesuatu yang tidak benar tadi, fokus kepada sesuatu yang tidak benar, tidak general pada dirinya. Nah, kita harus punya kalimat-kalimat yang untuk membedakan itu, menunjukkan itu ya. Sehingga kalimat-kalimat sederhana ini membangun jarak antara ego dan perbuatan, memberikan penegasan mana sebenarnya kritikan itu arahnya kemana, kan begitu, dan seperti apa posisi diri anak kita itu. Jadi secara general, secara keseluruhan dia nggak salah, kan gitu. Yang nggak benar, yang perlu diperbaiki itu hanya satu hal, satu perbuatan, satu tindakan itu aja, sehingga anak itu fokusnya oh ya berarti ini saya harus memperbaiki ini, begitu. Bisa muncul itu Mbak Amel. Nah, jika anak terbiasa mendengar kritik yang bersifat konstruktif, artinya anak juga paham kalau ini kritik untuk satu tindakannya saja, bukan dirinya, bukan serangan pribadi, bukan arah untuk dirinya. Ia belajar menilai pesan. Dia di sini sudah mulai menilai pesan, bukan nadanya, bukan lagi ekspresinya. Ia akan terbiasa menganalisis konteks sebelum bereaksi emosional. Nah, dia tahu kenapa sang guru itu bilang begitu, kenapa ayah bunda bilang begitu, kenapa orang lain bilang begitu. Dia paham konteksnya. Karena memang yang dituju kritik itu hanya untuk satu tindakannya yang tidak benar tadi. Nah, di sini peran keluarga sangat penting. Ayah bunda sangat penting perannya sebagai ruang latihan untuk rasionalitas emosionalnya. Itu Mbak. Ini tips yang pertama. Tips yang pertama saja sudah membuat ayah bunda ini nampaknya ini ya juga geleng-geleng kepala juga. Wah, ternyata selama ini tuh masih sering salah juga, menyalahkan anak ini juga terutama. Betul. Makanya kita harus hati-hati gitu ya. Ya, menyalahkan anak itu boleh, tapi cara menyalahkan itu yang kita butuh ilmu, Mbak. Gitu ya. Butuh sabar, butuh latihan. Memang di sini. Maka kadang itu kita jangan hanya menuntut anak untuk belajar, tapi ayah bunda kita juga harus belajar. Itu Mbak Amel, gitu ya. Itu tip yang pertama, Mbak. Oke, lanjut tim yang kedua, Mbak Amel. Monggo. Oke ya. Nah, yang kedua, Mbak Amel. Latih anak mengenali sumber emosinya sendiri. Ya, latih anak untuk mengenali sumber emosinya sendiri, gitu ya. Karena anak mudah tersinggung karena tidak tahu dari mana rasa sakit hatinya muncul, ya. Ia belum mampu memisahkan antara fakta dengan tafsir atau pemaknaan sebuah peristiwa. Saat temannya bercanda umpamanya, kan gitu, ia langsung menganggap itu hinaan, kan begitu. Nah, sehingga kadang itu anak-anak yang peka tadi, anak-anak yang tidak terkuat jiwanya itu akan langsung
memasukkan candaan teman ini sebagai frekuensi hinaan, bulian dan lain sebagainya. Padahal untuk anak-anak yang lain mungkin ya bisa jadi itu nggak berdampak apapun. Nah, maka kita juga harus tahu anak kita ini termasuk anak yang peka atau anak yang kuat dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini juga bukan hanya untuk anak yang kuat saja, tapi untuk anak yang peka itu lebih utama. Bagaimana kita mengajari, mendewasakan emosionalnya, ya, sehingga orang tua bisa membantu dengan bertanya gitu ya, Mbak Amel ya. Kamu marah karena kata-katanya atau karena kamu merasa diremehkan. Nah, jadi supaya anak ini emosi itu tahu, Mbak, tahu kan begitu. Itu karena dia merasa diremehkan gitu ya, atau karena kata-kata temennya. Jadi muncul emosi ini dari mana gitu, supaya anak itu tahu gitu. Nah, kalau anak itu tahu kalau muncul emosi itu mulai muncul dari dalam dirinya, nah berarti kita tunjukkan kita juga bisa mengendalikan kalau itu dari dirinya, gitu ya. Sehingga apapun peristiwa di luar, apapun kata orang, apapun penyebabnya itu kan di luar dirinya. Sehingga dia tidak punya kendali di sana. Tapi kalau dia tahu ini muncul dari dalam diriku, kan begitu. Nah, kita bisa ngajarkan. Kamu bisa memilih, kamu bisa, mungkin orang lain meremehkanmu, tapi kamu bisa menentukan untuk tidak merasa teremehkan. Nah, sehingga mengenalkan anak kepada bisa mengetahui sumber emosi itu dari mana, kan begitu. Faktor luar ini hanya penyebab emosi, tetapi sumber emosi itu dari dalam. Sehingga ini sebuah pertanyaan reflektif tadi ya, kamu marah karena kata-katanya atau karena kamu merasa diremehkan, kan begitu, Pak. Nah, karena kata-katanya ini dari faktor eksternal, kalau merasa diremehkan ini faktor internal. Nah, supaya anak ini tahu nih, sumber emosi itu berarti dari faktor internal. Kalau faktor internal kita bisa kendalikan, kita bisa pilih, kan begitu. Nah, sehingga pertanyaan reflektif ini mengarahkan anak ke kesadaran diri, bukan reaksi spontan, ya. Nah, semakin sering anak mengurai emosi dengan bahasa seperti tadi ya, semakin kuat pula kemampuan metakognitifnya gitu ya. Ia belajar proses pengalaman emosional sebagai informasi, bukan ancaman. Inilah dasar dari kecerdasan emosional, mengenali ya, menamai ya, lalu menata. Jadi anak itu kita ajarkan untuk mengenali peristiwa gitu ya, lalu memaknai kan gitu, lalu menata jiwanya. Nah, sehingga dia akan punya kemampuan pengendalian diri. Oke, nah ini PR untuk ayah bunda semuanya ya, karena memang generasi yang kita generasi dari mulai Gen Z kemudian generasi Alpha ini kan anak-anaknya yang cenderung berbeda dari generasi-generasi zaman dulu seperti itu ya Pak Komar ya. Bagaimana cara mendidiknya juga beda, cara pola pikirnya juga berbeda anak-anak ini karena memang sudah melalui kemajuan zaman juga. Nah ini ayah bunda yang sekarang ini mungkin sedang bingung untuk mendidik putra-putrinya bagaimana caranya agar tidak salah juga. Kita akan nanti bahas lebih lanjut lagi agar tidak menjadi generasi strawberry ya orang bilangnya. Tadi berdua ini Pak Komar terkait dengan membangun kedewasaan emosional anak, masih ada 5 lagi. Iya Mbak, ini kalau waktunya nggak cukup berarti patu Mbak ya. Ya ini sesi 1, nggak apa-apa, kita santai aja, kita bahas bertahap karena memang materi hari ini cukup mantep juga ya. Betul. Agak berat gitu ya, butuh cernaan yang lebih dalam gitu ya. Jadi nanti silakan para pendengar, ayah bunda,
jika ingin menanggapi gitu ya, atau mungkin ada mengulas ulang gitu ya. Baik Mbak Amel, kita lanjut ke yang 3 atau Monggo. gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut, tadi saya review ya, 1 tadi tipsnya, ajarkan perbedaan antara kritik dan serangan pribadi. Nah yang kedua adalah latih anak mengenali sumber emosi sendiri. Sumbernya dari mana? Nah sekarang yang ketiga kita masuk ya Mbak Amel ya, yaitu tanamkan pemahaman bahwa tidak semua orang harus setuju. Ya, jadi kita harus punya cara bagaimana memahamkan pada anak-anak kita bahwa tidak semua orang itu harus setuju dengan kita, harus sependapat dengan kita gitu ya. Nah itu. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang selalu menuruti keinginannya ya, akan sulit menerima perbedaan. Ini penting ini Mbak ya, prinsip ya. Ia akan menganggap ketidaksepakatan sebagai bentuk penolakan. Orang tua kita sebagai ayah bunda ya bisa memulai dari hal kecil Mbak Amel ya. Misalnya saat memilih sesuatu ya, entah itu memilih mainan gitu ya, memilih nonton TV, tayangan dan lain sebagainya. Itu mungkin dengan kakak adiknya, dengan saudaranya, dia sukanya ini, sedangkan saudaranya adik sukanya itu, kan begitu. Ini kan sebenarnya ada pendapat yang berbeda, ada selera yang berbeda, ada keinginan yang berbeda gitu ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi momen gitu ya, momen untuk kita bisa mengajarkan tips yang ketiga ini ya. Sebenarnya biarkan pendapatnya kalah ya, kali ini gitu ya, sesekali nggak apa-apa gitu ya, sesekali ya. Lalu didiskusikan, ini yang paling penting Mbak ya. Ketika pendapatnya ini kita kalahkan gitu ya, atau kalah gitu ya, atau tidak diterima gitu ya. Nah setelah itu kita diskusikan bagaimana rasanya ketika keinginannya tidak diikuti. Supaya apa? Supaya anak ini bisa merilis, bisa melepas, melebur emosinya tadi, kecewanya dia, bapernya dia, itu tidak tidak terkungkung dalam dirinya sehingga menjadi bom waktu. Tidak seperti itu, tapi kita ajak diskusi ya untuk bagaimana merasakan kecewa itu, tahu itu, menyadari itu gitu ya, dan supaya emosinya bisa dirilis gitu ya, sehingga tidak terkekang, tidak tertekan gitu ya. Nah pelajaran ini sederhana tapi berharga sebenarnya Mbak, berharga sekali, karena anak belajar bahwa dunia tidak berputar di sekeliling dirinya saja gitu ya, dan perbedaan pendapat bukan ancaman terhadap harga diri ya. Jadi perbedaan pendapat bukan ancaman terhadap harga dirinya, sehingga anak kita tumbuh dengan kemampuan menerima kritik ya, kritik sosial tanpa merasa kehilangan identitas gitu. Jadi itu hal yang biasa kan begitu. Perbedaan itu tidak diterima, tidak selalu terpenuhi keinginannya kan begitu. Sehingga setelah itu yang penting adalah kita ajak diskusi, kita kasih tahu kenapa begitu, karena kita hidup juga tidak sendiri, kita nggak boleh egois, kita juga harus memahami, toh itu hanya sesekali, sehingga anak ini tidak merasa dia terkalahkan sehingga itu membuat dirinya rendah dan seterusnya, sehingga ini menjadi kesadaran anak itu bagus gitu Mbak. Sehingga ketika nanti kelak dewasa, dia akan menemui banyak fakta yang lebih besar, yang lebih menakutkan, yang lebih mengancam, yang lebih menolak dan seterusnya. Dia akan tetap tangguh, dia tetap akan kuat, dia tetap akan menjadi dirinya yang seutuhnya.
Gitu Nah, Mbak ini Amel ya. susahnya apalagi kalau misalkan tadi sudah ada beberapa anak, 2 atau 3 anak. Nah, ini kan ketika Iya, yang satu biasanya main ngalah dulu kakaknya, mainannya buat adiknya. Seperti itu ya biasanya ya. iya, iya, makanya kita harus jangan menggunakan kalimat itu gitu ya. Hmm. Tapi membenarkan aja, ya kan begitu, Hmm. membenarkan gitu ya. Tetapi kita kasih pengertian, gitu ya. Kita kasih ke pengertian. Eh, Bisa jadi kita juga meminta dan lain sebagainya, Hmm. kali ini dan lain sebagainya dan Hmm. seterusnya lah gitu. Jadi intinya jangan juga langsung menyalahkan, intinya begitu. Kamu jangan egois kan Hmm. begitu. Kamu jangan mau menang sendiri, Hmm. apa-apa diturutin gitu ya. Hmm. Jangan, itu namanya menyalahkan, Mbak ya. Hmm. Tapi ajak diskusi gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa? Jadi kenapanya ini yang harus diperdalam. Hmm. Walaupun Mbak Amel memang tidak selalu berhasil ya. Hmm. Tidak selalu berhasil ya. Tapi Mbak, kalau kita terus melakukan itu akan tertanam dalam memori anak-anak kita. Oh Hmm. begini ya cara orang tua itu mendidik saya. Hmm. Begitu Mbak. Jadi Hmm. mereka tidak bisa memahami verbal mungkin, Hmm. tapi dia itu bisa memahami Hmm. situasi, bisa merasakan. Nah itulah kenapa kita harus lebih bijaksana dalam segala keadaan itu Mbak Amel. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga Ibu Ina di Pati. Oke. Anak saya laki-laki usia 7 tahun dan adiknya 3 tahun laki-laki juga. Kakaknya ini dulu pendiam, tapi sekarang mulai berubah, suka jahilin adiknya sampai menangis. Tidak mau mengalah. Nah, bagaimana ini agar anaknya bisa rukun? Ini harapan banyak atau semua orang tua ini. Pak Komar, monggo. Iya, betul Mbak Amel ya. Jadi memang fenomena anak-anak kita bertumbuh dan bergaul bersama kakak adiknya itu cukup kadang membuat kita memeras emosi juga gitu ya. Gitu ya. Tapi begini Mbak Amel gitu ya, pertanyaan Bu Ina tadi betul sekali, penting sekali, ini hal sepele gitu ya. Tapi ini seringnya kalau kita salah tindakan gitu ya, justru bisa merusak semuanya gitu ya. Jadi kita pengennya itu kan kakak ya bercanda lah gitu, tapi jangan terlaluan kan begitu kan Iya. gitu loh. Karena kita menganggap adiknya masih kecil, kasihan dan seterusnya. Walaupun sebenarnya kita dulu juga gitu ya, sama adik kita gitu ya. Gitu ya. Oke, yang pertama gini Mbak Mel, yang penting satu positive thinking dulu gitu ya. Kita bangun rasa syukur dulu. Alhamdulillah berarti anak-anakku sehat, bisa bercanda, kan begitu, kan begitu. Ini dulu gitu Mbak. Supaya apa? Supaya kita tetap cool, kan begitu. Supaya kita tetap adem, supaya kita tetap bijak gitu Mbak. Tapi kalau enggak gitu, pasti nanti yang muncul langsung emosi. Jadi langsung, singa biasanya. iya, langsung marah ke kakak dan sebagainya. Kakak gitu, canda-canda tapi jangan kayak gitu, keterlaluan kan begitu gitu. Ingat tadi ya, jadi kakaknya ini seberapapun dia tetap masih anak-anak kan begitu, mungkin belum dewasa. Jadi tetap kita harus menggunakan prinsip-prinsip untuk mendidik anak yang benar gitu ya. Yang pertama itu positive thinking dulu, bangun rasa syukur, kesadaran diri gitu ya, sadar diri bahwa ini adalah sebuah nikmat anugerah gitu ya. Nah, yang kedua memang di situ kita coba begitu ya. Kalau itu tidak terlalu parah kan begitu Mbak ya, kita bisa ingatkan langsung seketika di situ, nggak apa-apa kan begitu Kak, kalau godain adik gitu ya, jangan keterlaluan, boleh sih main bercanda tapi jangan keterlaluan kan, nanti bisa begini kan begitu. Tapi kalau itu sampai cukup parah hingga sampai adiknya itu menangis dan seterusnya kan gitu, ya bisa kita nanti setelah itu kita ajak ngobrol langsung ke kakaknya kan begitu, untuk dia harus bijaksana juga, untuk dia juga harus memahami adiknya kan begitu, dan bangun
tanggung jawab untuk dia juga bisa menenangkan kepada adiknya, minta maaf dan seterusnya, kasih tahu kalau hanya bercanda dan seterusnya. Jadi ajak diskusi, lalu ajarkan kakaknya bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada adiknya tadi, dengan minta maaf, dengan menyayang lagi, dengan menenangkan lagi dan seterusnya. Sehingga ini nanti kita juga memberikan pelajaran ke kakaknya, kita juga mengajarkan kakaknya tanggung jawab dan sekaligus menumbuhkan rasa sayang kepada adiknya terus gitu ya. Sehingga kakaknya sadar, oh iya, candaan saya keterlaluan. Dia sadar itu, oh iya, saya harus tanggung jawab. Oh iya, dan seterusnya. Jadi alih-alih kita marahin, tapi justru bisa menjadi sarana kita ngajar ilmu penting kepada anak kita juga, berikan bekal kepada kakaknya juga. Nah, di sisi lain sang adik pun ya sudah kita ajari tips 1, tips 2, tadi tips 3 tadi, Mbak. Nah, ini yang menarik karena pernah juga saya ada lihat video ketika adik sama kakak ini berantem, kemudian orang tuanya membiarkan saja mereka berantem sampai pukul-pukulan, kemudian ada yang menangis. Nah, ini dibiarkan saja. Ini bagaimana ini, Pak Komar? Oke. Ini konteksnya beda lagi, Mbak ya. Beda lagi konteksnya ya. Ini beda lagi. Tadi kan konteksnya bercanda ya. Kalau ini sudah meluapkan emosi kan begitu. Mungkin entah adiknya entah kakaknya mungkin marah ya. Kalau adiknya marah sama kakaknya lalu adiknya mukul pada kakaknya kan gitu. Atau sebaliknya, kakaknya marah sama adiknya, kakaknya mukul sama adiknya kan gitu. Ini konteksnya beda lagi dengan tadi ya, Mbak ya, gitu ya. Nah, di sini memang bagaimana kita harus menyikapinya, maka kita tetap cool, kita tetap jangan emosional, kita harus tahu konteksnya dulu gitu ya. Siapa yang salah, siapa yang benar kan begitu. Sehingga nanti kita tidak langsung menyalahkan yang mukul karena bisa jadi karena dia disakiti kan begitu. Sehingga akhirnya dia mukul kan begitu. Maka di sini kita harus tahu itu dulu gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa dalam video itu orang tuanya membiarkan? Ya, di sini orang tuanya sebenarnya ingin memberikan pelajaran, sebuah konsekuensi dari semua tindakan itu ada dampaknya dan harus bertanggung jawab. Itu ada di situ. Maka memang benar yang dilakukan orang tua dalam video tadi, bahwasannya kalau kamu dipukul kan, pukul lagi kan begitu. Pukul lagi, sakit kan begitu. Pukul lagi sampai akhirnya mungkin kan nggak kuat salah satunya kan begitu. Gimana? Sakit kan kalau dipukul? Gimana? Sakit kan nggak dipukul kan begitu. Nah, maka sehingga di sini kita baru masuk ke pokok persoalannya apa? Siapa yang salah? Siapa yang mulai duluan? Dan seterusnya. Maka, nah karena dipukul itu sakit, maka jangan mukul. Maka karena berbicara yang tidak baik itu menyakitkan orang lain, maka jangan berbicara yang tidak baik. Maka siapa yang memulai, ayo minta maaf. Siapa tadi yang mukul, ayo minta maaf, dan seterusnya. Sehingga ini juga sebuah momen yang bisa menjadi sarana untuk mendidik kedewasaan emosional mereka. Jadi jangan ditahan, Mbak, memang. Maka supaya anak tadi dia bisa menyadari, punya kesadaran diri, merasakan emosi gitu ya. Sehingga itu bisa teraplikasi gitu ya, tidak tertahan, bisa rilis, Mbak. Oke, berarti harus rilis. Ini juga ya, tidak masalah juga ketika anak itu meluapkan emosinya itu tadi. Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting terkendali. Kita kan jaga, jangan sampai over gitu. Kalau over ya kita ambil tindakan segera kan gitu. Tapi kalau masih dalam tahap wajar, biarkan dia merasakan emosi. Makanya termasuk kadang itu ya. Mungkin kita dengan anak kita jalan-jalan tempat ramean, anak minta sesuatu kan begitu. Betul.
Tapi karena itu memang tidak baik, tidak bagus, dan intinya kita nggak boleh lah, kan begitu. Sehingga anak jadi tantrum kan, wah, dan lain sebagainya. Gak apa, biarin aja dulu. Nah, ini yang agak susah ini kalau misalkan di tempat umum mau dibiarkan guling-guling, tapi orang lain yang melihat ini. Ya, emangnya kenapa kalau dilihat gitu loh. Ya, kalau orang lain yang lihat dan bijak, oh tahu dia lagi didik emosi anaknya dan seterusnya, paham kan gitu. Sehingga biarin, enggak apa-apa, guling-guling, nangis, teriak-teriak kan gitu. Kalau itu tidak mengganggu orang lain loh ya. Tapi kalau mengganggu ya kita ambil tindakan, entah kita gendong, kita bawa ke tempat lain, tetap nangisnya biarin gitu loh. Nangisnya biarin kan gitu, sampai nanti dia sudah rilis emosinya, sudah mulai reda, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Kenapa ayah tadi nggak boleh? Kenapa bunda tadi nggak boleh? Itu begini. Tapi nggak apa-apa, nanti di lain waktu. Nah, begitu. Jadi kita berikan penenang, kita berikan bahwa kita juga perhatian, kita juga tanggung jawab. Karena kita nggak boleh karena ada sesuatu yang nggak baik kan gitu. Atau waktunya tidak tepat, tetap ayah bunda boleh kok, tapi nanti di waktu lain dan sebagainya, sehingga anak itu lega, Mbak, gitu. Tahu kenapa tadi ayah bunda melarang, tahu konsekuensinya kayak apa dan seterusnya, sehingga kita mengajarkan anak ini merilis emosinya. Nah, ini dia yang jadi pelajaran untuk ayah bunda semuanya ya. Oke Pak Komar, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa memberikan kesimpulannya di pertemuan kita pagi hari ini. Iya Mbak, ini tadi baru 3 tips ya. Masih ada 4 lagi. 4 ya, insya Allah kita akan jumpa di kesempatan berikutnya gitu ya. Terakhir Mbak Amel gitu ya, untuk kita sebagai ayah bunda ya, memang kita dituntut untuk belajar gitu ya. Kita dituntut untuk bijaksana, kita dituntut untuk ikhlas, sabar dan seterusnya. Itu dalam konteks ini. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua ini tidak tahu, bahkan tidak sadar tindakannya ini mendidik atau justru menjerumuskan ya. Sehingga dari sinilah kita mulai gitu ya. Ketenangan orang tua adalah cermin paling efektif untuk melatih regulasi emosi anak ya. Anak akan belajar bahwa ketegasan tidak harus keras ya. Ketegasan tidak selalu harus disertai amarah, tidak serta harus disertai auman singa kan gitu. Ketegasan tidak harus dengan sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Dan dengan demikian harga diri si anak bisa terjaga dengan kepekaan yang lebih, sehingga dari sinilah anak yang tidak mudah tersinggung, bukan anak yang kebal perasaan, bukan ya, melainkan anak yang bijak dalam membaca makna. Ia tahu kapan harus merasa, kapan harus berpikir, dan kapan harus tertawa, bagaimana dia menentukan tindakannya. Jadi membangun kesadaran apa yang dilakukan itu semuanya ada dampak, ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, ada alasannya. Sehingga dari sinilah bertahap emosional si anak bisa bertumbuh lebih bijak, lebih dewasa, seiring fisiknya yang semakin dewasa, seiring sosialnya yang semakin luas, seiring prestasinya yang silih berganti, keadaan, situasi, peristiwa, sehingga anak kita tetap menjadi punya jiwa yang besar, jiwa yang tangguh, dan iman yang kuat, sehingga ketika dewasa benar-benar dia punya peran yang signifikan dalam kehidupan. Demikian Mbak Amel. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.